Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Binasa Agustianugrah, SPDMN, dalam mata kuliah termodinamika. Dalam perkuliahan di kesempatan ini, kita masuk pada subbab definisi dan konsep termodinamika. Ya, seperti yang Anda telah ketahui di dalam silabus, ya, ada beberapa materi yang harus Anda pelajari. Ini merupakan materi pertama yang perlu Anda pelajari, ya. Termodinamika itu berasal dari kata thermodynamics, ya. Dan yang perlu Anda cari nanti adalah apa itu definisi dari termodinamika, berkaitan dengan apa ilmu termodinamika itu, kemudian manfaat ilmu termodinamika dalam kehidupan sehari-hari itu apa saja, adakah dalam kehidupan sehari-hari yang di luar permasalahan engineering. Kemudian seberapa pentingkah termodinamika dalam dunia engineering atau dunia teknik. Ya, kita kan masuk dalam kategori teknik, ya, teknik mesin dengan prodi teknologi mesin, program vokasi. Kemudian seberapa pentingkah termodinamika dalam bidang teknik mesin itu, ya. Kemudian apa saja yang dimaksud dengan sistem termodinamika itu, ya. Kemudian bagaimana aplikasi termodinamika, tentunya secara spesifik dalam teknologi mesin itu aplikasinya atau penerapannya bagaimana. Nah, dalam konteks teknik termodinamika, kita bahas dulu ini berasal dari kata apa sih sebenarnya? Berasal dari bahasa Yunani, therme dan dynamis. Nah, therme itu artinya panas, dynamis itu artinya gerakan, kerja, ataupun daya. Sehingga termodinamika itu ada hubungannya dengan panas dan gerak, ya. Ada berhubungan dengan panas dan gerak. Kemudian tujuan awalnya untuk mempelajari konversi panas menjadi kerja. Jadi panas tadi itu dapat diubah menjadi kerja. Jadi panas itu energi, ya, energi kalor nama lainnya, akan dikonversi atau diubah menjadi energi kerja atau energi mekanik atau energi gerak. Nah, akan muncul fenomena yang dapat tampak dalam bentuk gerakan. Kemudian termodinamika itu merupakan salah satu ilmu dasar bagi seorang engineer. Nah, engineer ya insinyur, ya seperti kita, ya seperti Anda sekalian nanti lulus akan bekerja menjadi seorang engineer. Nah, engineer ya khususnya dalam bidang sistem thermal yang ada kaitannya dengan thermal dan energi gerak tadi, ya. Mesin-mesin itu pasti sebagian besarnya akan berhubungan dengan sistem thermal, ya. Tetapi umumnya tidak ada sebutan engineer termodinamika. Engineer ya seperti kita, ya, engineer teknik mesin. Termodinamika merupakan suatu ilmu yang sangat penting yang harus dikuasai oleh seorang engineer teknik mesin. Kemudian aplikasinya, contohnya ini di pembangkit listrik tenaga uap, ya, itu juga diaplikasikan di sana karena ini merupakan sistem thermal, ada panas kemudian dimanfaatkan untuk menjadi kerja. Kerja itu dalam bentuk gerak, uap itu akan memutarkan turbin uap sehingga akan memutarkan generator dan generator itu bisa membangkitkan listrik. Ini salah satu aplikasi termodinamika yaitu pada sistem air conditioner, ya, sistem AC itu kira-kira bagiannya seperti ini. Ada kondensor, kompresor, evaporator, expansion valve. Nah, ini evaporator ini yang biasa kalau dalam ruangan kita lihat itu, ya, biasanya si covernya berwarna putih, itu yang mengembuskan udara ke dalam ruangan kita. Udara tersebut terasa dingin, ya.
Nah, ini ya tidak akan saya bahas secara rinci ya, ini hanya mengenalkan saja ini aplikasi termodinamikanya. Karena di sini ada sistem thermal, di sini kan dia kenapa dingin? Karena dia bisa menyerap kalor. Nah, nanti bagian yang melepas kalornya ada pada kondensor. Kondensor ini melepas kalor ke atmosfer atau udara bebas di luar ruangan ya. Untuk yang sistem AC pada kendaraan juga sama sih, konsepnya mirip dengan ini. Ini diaplikasikan di kulkas. Nah, kulkas itu ya prinsipnya juga sama seperti sistem AC. Jadi ini sistem refrigerasi atau refrigeration system, itu juga terdiri dari bermacam-macam jenis, ada AC, ada kulkas, ya, dan lain sebagainya. Kemudian aplikasi yang lain, nah ini pada engine motor bakar ya, baik engine motor bakar diesel, engine motor bakar oto, atau motor berbahan bakar bensin ya. Kemudian ada engine-engine yang lain juga menerapkan konsep termodinamika ini. Kemudian mobil listrik juga menerapkan konsep termodinamika ya. Kemudian cakupan atau area pada aplikasi termodinamika teknik ini ya, di dalam dunia teknik ini diaplikasikan di mana aja, itu ada di aircraft and rocket propulsion ya, alternatif energi sistem, yaitu ada di fuel cell, geothermal system ya, dan lain sebagainya. Wind turbine juga termasuk. Kemudian automobile engine ya, ini otomotif, termasuk di jurusan kita ini kan banyak materi otomotifnya ya, dipelajari juga, makanya ini sebagai dasar bagi Anda. Sampai di steam turbine, nah, ini juga aplikasi pada pembangkit listrik tenaga uap tadi ya, dan lain sebagainya. Jadi termodinamika ini sangat penting ya sebagai calon-calon engineer. Kemudian kita bahas mulai lebih serius ini ya. Dalam termodinamika itu terbagi menjadi 3 ya, ada sistem, ada batas, dan ada lingkungan. Sistem itu adalah objek yang sedang dianalisis, dapat berupa diagram bebas yang sederhana ya, seperti kilang minyak terintegrasi begitu. Kemudian segala sesuatu yang berada di luar sistem itu disebut lingkungan ya, atau dalam bahasa Inggrisnya surroundings. Sedangkan suatu garis yang membatasi antara sistem dengan lingkungannya itu adalah boundary atau batas. Nah, ini ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Boundary atau batasnya itu dibuat garis putus-putus berwarna merah ini ya. Sedangkan yang di luar ini adalah lingkungan. Sistemnya ada di dalam sini ya. Kemudian sistem itu terdiri dari 2 ya, sistem massa atur dan sistem volume atur. Nah, sistem massa atur ini bisa diartikan sistem yang tertutup. Nah, sistem yang tertutup atau closed system. Nah, closed system ini juga berarti control mesh. Kenapa control mesh? Karena massa ini yang dikontrol, artinya tidak boleh ada massa yang masuk dan tidak boleh ada massa yang keluar dari sistem. Jadi kan Anda sudah mempelajari sistem itu apa, batas apa, lingkungan apa. Nah, di dalam sistem itu massanya nggak boleh keluar, tidak boleh keluar ke lingkungan melewati batas. Baik yang lingkungan juga tidak boleh masuk ke sistem juga. Jadi tidak boleh ada yang keluar dan tidak boleh ada yang masuk. Nah, ini namanya control mesh atau massa atur. Kemudian yang volume atur ini sistem yang terbuka, jadi boleh keluar masuk massanya, asalkan apa yang dikontrol volumenya harus konstan. Nah, ini juga nama lainnya bisa disebut juga sebagai open system. Kemudian sistem massa atur itu mempelajari zat di dalam sistem dan mempunyai massa yang konstan. Nah, seperti yang saya katakan lah, kalau massanya tidak boleh keluar dan tidak boleh ada yang masuk ke dalam sistem, itu ya pasti massanya akan konstan. Ya. Kemudian selalu berisi zat penyusun yang sama, ya tidak boleh berbeda ya, tidak ada perpindahan panas melewati batas sistem.
tidak ada perpindahan massa ya. Kalau perpindahan panas boleh sekali, boleh sekali. Yang penting massanya tidak melewati batas, tidak berpindah melewati batas, baik itu keluar sistem maupun ada massa yang masuk dari lingkungan ke dalam sistem. Oke, maaf itu tadi saya koreksi. Kemudian suatu sistem massa atur yang tidak berinteraksi sama sekali dengan lingkungan disebut sistem terisolasi. Ya, isolated system ini benar-benar tidak ada yang keluar panasnya itu tadi. Jadi sudah masanya tidak keluar dan tidak ada yang masuk, panasnya juga tidak keluar dari sistem. Ini adalah sistem yang terisolasi sempurna. Kemudian volume atur. Nah, volume atur atau volume itu kan diartikan region ya di dalam sistem menjadi fokus analisisnya. Jadi ini yang dikontrol, dibuat konstan itu adalah volumenya. Sedangkan masanya itu keluar masuk secara bebas. Intinya yang penting volumenya itu konstan. Contoh satu, ini sistem massa atur. Nah, karena ini kedua-duanya tertutup ini kartunya ya kalau Anda lihat, dan di sini tidak ada celah untuk dia bisa keluar dari sistem ya. Misalkan sistemnya adalah yang dibatasi oleh garis putus-putus ini sebagai batasnya atau boundary-nya ya, nggak ada yang keluar dari lingkungan pun, nggak ada yang masuk masanya ya. Kemudian sistem 2, nah ini juga sistem massa atur ya, yang boleh masuk hanya Q-nya atau kalornya, energi panasnya saja yang boleh masuk dari lingkungan masuk ke dalam sistem ya. Ini batasnya kan yang ditunjukkan garis putus-putus. Kemudian sistem 3, nah ini kalau Anda lihat ini ada ruang atau saluran yang terbuka ya, tapi volumenya ini tetap tidak berubah, sehingga ini disebut sistem volume atur. Ini juga termasuk ya sistem volume atur. Nah ini juga contoh aja. Nah kemudian bagaimana memilih batas sistem? Nah sebenarnya batas sistem itu yang menentukan adalah bisa dikatakan kita sendiri. Untuk kita itu pengen atau ingin menganalisis suatu sistem dengan batas tertentu ya. Batas sistem harus ditentukan dengan cermat juga melalui analisis termodinamika. Nah pertimbangannya apa untuk memilih batas? Pertimbangannya itu adalah apa yang diketahui dari sistem tersebut, terutama di batas-batasnya. Kemudian tujuan analisis Anda itu untuk apa? Seperti contohnya, nah kalau Anda ingin menganalisis tangki, kemudian salurannya dari kompresor, ya, kemudian dari udara bebas yang dihisap oleh kompresor ini, ya berarti Anda buatnya dari batasnya adalah dari sini. Ya, jadi semuanya akan masuk di dalam sistem. Namun kalau Anda hanya mengamati tangkinya saja misalkan, ya berarti Anda buat batas yang membatasi tangki ini. Nah, di luar tangki berarti termasuk lingkungan. Sistemnya hanya pada tangki saja. Itu misalkan kalau Anda membatasi sistemnya hanya pada tangki saja. Kemudian contoh lain. Nah, ini misalkan pada engine motor bakar ya, dibatasi seperti ini. Oh, berarti ini yang di dalam ini adalah sistem, semua dianalisis. Misalkan ya, Anda membatasinya hanya pada sini, boleh tidak? Boleh saja. Berarti batas Anda hanya pada garis putus-putus yang ada di dalam ini. Nah, berarti ruang bakar dan silinder di dalam silinder ini merupakan objek analisis Anda jika batasnya yang ini. Ya. Kemudian sistem massa atur. Nah, sistem massa atur no mesh. Nah, berarti tidak boleh massa itu masuk dan tidak boleh massa itu keluar dari sistem. Sehingga M-nya itu atau mass-nya itu konstan. Energinya boleh, energi dalam bentuk kalor tadi ya. Nah, itu dia bisa masuk. Boleh masuk dan juga boleh keluar. Nah, ininya yes. Nah, misal dicontohkan, massa atur melakukan suatu proses seperti ini. Ada suatu bejana, kemudian ditutup dengan piston, di dalamnya itu partikelnya adalah gas 2 kg 1 meter kubik untuk volumenya. Kemudian di bawahnya dipanasi, diberi api ya untuk memanaskan ini. Kemudian batasnya ini tadi kan bebas ya, dia bisa berubah posisi, dia naik ke posisi ini. Nah, apa yang terjadi di sini?
Yang terjadi di sini adanya pemuaian ya. Jadi molekul dari suatu zat ini, zat gas ini melakukan ekspansi atau melakukan pemuaian sehingga volumenya membesar. Tapi apa? Eh, Masanya tetap konstan. 2 kg tetap 2 kg. Yang berubah adalah volumenya dari 1 menjadi 3. Nah, ini merupakan salah satu contoh kasus pada massa atur ya. Nah, sedangkan contoh volume atur. Nah, ini misalkan ada nozzle di sini, salurannya di sini, inletnya terbuka ya, saluran masuk, dan outletnya saluran keluarnya juga terbuka. Nah, tapi di sini dibatasi volumenya tetap segini. Nah, walaupun ada yang masuk ada yang keluar, tetap pada batas sistem, di dalam batas sistem itu tetap volumenya itu konstan. Nah, sehingga disebut volume atur. Nah, misalkan contoh hanya masuk saja, tidak keluar. Nah, ini juga termasuk sistem volume volume atur. Ya, asalkan apa? Volume tetap. Ya, volumenya konstan. Kemudian sifat properti, tingkat keadaan dan proses. Nah, sifat atau properti ya. Jadi kalau kita nyebut properti di dalam termodinamika itu artinya adalah sifat. Nah, sifat ini bisa secara makroskopik dan juga bisa secara mikroskopik sih sebenarnya. Nah, makroskopik itu suatu sistem yang bisa dikategorikan menjadi massa, volume, energi, tekanan, dan temperatur. Dan mempunyai nilai tertentu. Ini kan seperti besaran-besaran fisika ya. Jadi sifat-sifat itu bisa dinyatakan dengan besaran-besaran fisika tertentu ya, tapi tidak semuanya itu termasuk properti. Ada nanti kalanya suatu besaran dalam termodinamika itu tidak dinyatakan sebagai properti. Nah, kemudian tingkat keadaan, nah, mengacu pada kondisi sistem yang dideskripsikan oleh sifatnya. Jadi tingkat keadaan itu ya suatu keadaan pada kondisi tertentu. Sedangkan proses itu merupakan transformasinya ya. Transformasinya itu ya perubahan dari suatu keadaan tertentu ke keadaan tertentu yang lain. Jadi itu dinamakan proses perubahannya itu ya. Suatu sistem dalam keadaan steady atau keadaan yang tunak, ada yang menyebutkan keadaan yang mantap ya, steady state dalam bahasa Inggris, itu jika tidak ada sifat-sifatnya yang berubah seiring dengan berjalannya waktu. Jadi sifatnya properti tidak akan berubah ya. Propertinya itu konstan terhadap waktu. Nah, seperti itu. Nah, sifat atau properti kita bahas. Misalkan ada nitrogen, temperaturnya 25 derajat Celcius dan volume spesifiknya 0,9 meter kubik per kilogram. Nah, ini sifat ya. Kemudian tingkat keadaan. Tingkat keadaan yang pertama, nah, stage 1. Keadaan yang pertama seperti ini. Berarti sifat yang ditunjukkan dia dengan massa 2 kg, kemudian temperaturnya 20 derajat Celcius, volumenya 1,5 meter kubik. Nah, setelah diberikan uh, suatu apa namanya ya, treatment terhadap sistem ini, maka state ini bisa saja berubah gitu. Nah, misalkan perubahannya pada state 2. Oh, ini sistem massa atur tadi ya, tidak ada perubahan massa. Yang berubah adalah volumenya. Entah bagaimana caranya dia mengubah volumenya ini. Padahal di sini temperaturnya konstan, berarti tidak ada kalor yang masuk juga ya. Ya, ini hanya sebagai contoh aja bahwa ini adalah dua keadaan yang berbeda. Keadaan satu misalkan seperti ini, keadaan dua seperti ini. Kemudian proses itu bisa ditunjukkan dalam suatu grafik ya, supaya kita lebih mudah membacanya, karena nanti proses ketika digabungkan akan menjadi banyak ya. Kalau kita menggambarkannya dengan skema seperti tadi akan menjadi banyak, tapi kalau dengan garis akan lebih sederhana dan lebih singkat kita untuk menjelaskannya dalam bentuk apa ini namanya, grafik ya, dalam bentuk grafik. Misalkan stage 1 dan stage 2. Oh, berarti ini ada perubahan. Nah, perubahannya tergantung ini properti A ini apa yang diwakilkan oleh dia.
Untuk properti B, misalkan properti B yang dalam sumbu X ini apa, mewakili apa. Jadi semakin ke sana berarti ininya juga semakin besar, semakin ke sana ininya juga semakin besar karena semakin uh, tinggi posisinya ya, kedudukannya. Misal contoh pada proses kompresi lah, kita ketahui bahwa proses kompresi itu kan terjadi uh, peningkatan tekanan ya, namun diiringi juga penurunan volume atau volumenya mengecil. Nah, kalau kita lihat di sini ada grafik ya, sumbu Y-nya ini mewakili apa? P pressure atau tekanan. Sumbu X-nya mewakili V, volume. Nah, misalkan ini volume. Jadi volumenya mengecil. Kalau kita lihat dari sini proses kompresinya kan dari V1 menuju V2 ya. Set mengecil. Oh, benar. Berarti V-nya itu volumenya mengecil. Dari besar menuju ke kecil ya. Kemudian apa lagi? Ya, P-nya mengalami peningkatan. Oh, dari ini V1 letak titik ini ke titik 2 ini dia mengalami peningkatan tekanan. Nah, sehingga garisnya bisa ditarik seperti ini. Seret gitu. Nah, ini keadaan awalnya di satu, keadaan akhirnya di dua. Nah, ini kenapa kok tidak lurus? Ya, memang tidak terjadi bentuk kurva atau grafik yang linear lurus gitu, pasti ada melengkungnya seperti ini ya. Nah, itu bagaimana bisa terjadi itu nanti akan dijelaskan di penjelasannya berikutnya ya. Nah, kemudian sifat ekstensif dan intensif. Jadi sifat itu dibagi menjadi dua ya. Sifat ekstensif itu jika nilainya dari suatu sistem secara keseluruhan merupakan penjumlahan dari sub-subsistem. Dengan sifat intensif ya adalah sama untuk tiap subsistem atau sistem secara keseluruhan ya. Nilainya tidak tergantung ukuran sistem, dapat bervariasi dari satu sistem ke tempat lainnya, satu tempat ke tempat lainnya dalam satu sistem ya, pada waktu tertentu. Dengan demikian sifat intensif dapat merupakan fungsi dari lokasi dan waktu, sementara ekstensif dapat bervariasi hanya terhadap waktu saja. Nah, coba kita bahas lagi mana yang termasuk intensif, mana yang masuk ekstensif. Di sini kita diberikan dua ya, A dan B ya. Sebenarnya ini dalam satu sistem yang sama, satu sistem dalam suatu sistem. Namun kita pecah saja, seret seperti ini. Nah, misalkan pada kasus yang seperti ini, ketika kita pisahkan, seret gitu. Awalnya kan masanya 1 kg. Nah, ketika dipecahkan pasti menjadi setengahnya. Nah, volumenya juga begitu, dipecah menjadi dua ya akan menjadi setengahnya. Namun tekanannya tetap sama, yang A juga sama 1 bar, yang B juga sama 1 bar, gitu. Tidak ada perubahan. Nah, kemudian contoh lain, energi ya, itu kalau dipecah begini berubah dia, setengahnya adalah 5 joule, setengahnya lagi 5 joule ya. Nah, masa jenisnya gimana? Apakah berubah? Nah, kalau misalkan itu zatnya itu sama ya, A dan B tadi kan dalam satu ruangnya pasti sama ya. Ketika dipecah ya dia akan sama. Logikanya misalkan Anda punya kepingan besi gitu ya. Nah, besi itu Anda potong jadi dua, apakah masa jenisnya berubah? Nah, tetap sama kan ya. Jadi masa jenisnya akan sama. Nah, kalau kita lihat sifat ekstensif dan intensif pada tabel ini, yang ekstensif itu tadi yang ketika dipecah itu akan berubah. Sedangkan yang intensif ketika dipecah menjadi dua, dia tidak akan mengalami perubahan seperti tekanan, massa jenis ya. Di sini temperatur mungkin tidak diberikan ya. Andai kata di sini diberikan temperatur misalkan 25 derajat Celcius, ketika dipecah ya di sini tetap 25, di sini tetap 25. Karena dalam suatu sistem yang sama gitu. Nah, pecahnya kita buat batas baru di sini ya untuk memecah kanan dan kiri. Sedangkan yang ekstensif ya berarti yang dipecah tadi ya menjadi dua. Nah, ketika dipecah dia berubah nilainya. Nah, itu ekstensif. Kemudian, nah untuk lebih mudahnya memahami sifat-sifat tadi ya, intensif dan ekstensif itu seperti ini. Nah, misalkan ada barbel ya,
Barbel ini terdiri dari beberapa komponen. Ketika komponen itu dilepas, ya itu terdiri dari macam-macam ini ya. Nah, dipecah ya pasti massa berubah, ya kan? Kemudian apa lagi? Volume bisa berubah, tapi massa jenisnya tetap sama. Karakteristik dari massa jenisnya tetap sama barbelnya itu. Ini tidak mengalami perubahan walaupun dia dipecah-pecah ya. Itu adalah merupakan sifat sifat intensif ya. Sifat intensif tidak akan mengalami perubahan walaupun dia dipecah-pecah. Ya, temperaturnya juga sama ya, sama. Kemudian saya lanjutkan kesetimbangan atau equilibrium. Kesetimbangan itu uh, jadi kalau termodinamika klasik ya, itu umumnya itu suatu sistem itu akan lama kelamaan akan menjadi suatu kondisi yang setimbang ya. Kemudian kalau dalam mekanika, kesetimbangan itu berarti kondisi di mana total gayanya searah dan berlawanan sama dengan nol. Ya, ketika dia sudah mencapai titik kesetimbangan, berarti total gayanya itu baik yang searah dan berlawanan. Ya, misalnya ada gaya sini, gaya di sini, gitu. Ketika resultannya nol, ya ini berada dalam kondisi yang setimbang. Dalam termodinamika, kesetimbangan gaya dan kesetimbangan pengaruh influence lainnya. Beberapa tipe kesetimbangan harus dipenuhi untuk mencapai kesetimbangan yang menyeluruh. Nah, kesetimbangan banyak ya, ada kesetimbangan mekanik, kesetimbangan termal, kesetimbangan fasa, kesetimbangan kimia. Nah, untuk mengecek kesetimbangan, pertama isolasi sistem dari lingkungannya. Perhatikan perubahan sifatnya. Jika tidak ada perubahan, maka dapat disimpulkan bahwa sistem dalam kondisi kesetimbangan saat diisolasi. Kemudian kesetimbangan itu ada dua ya, kesetimbangan semu, quasi equilibrium. Itu ada dua ya, yaitu quasi equilibrium, dan yang kedua adalah non quasi equilibrium. Nah, yang quasi equilibrium ini dia slow atau lambat ya dalam prosesnya, sedangkan non quasi equilibrium dia sangat cepat dalam prosesnya. Misalkan di sini dicontohkan adalah pada proses kompresi. Nah, di sini lama dia, sedikit perubahannya ya, perubahan volumenya mengecilnya itu kan karena kompresi kan mengecil. Begitu juga perubahan tekanannya juga sedikit ya meningkat. Dan ini sangat cepat kalau ini terjadinya. Nah, kemudian ini kita flashback lagi di pelajaran fisika ya, ada unit, simbol, quantity. Nah, ini yang sebenarnya suatu unit ya, ada simbol dari unitnya, kemudian unit itu satuan ya, kemudian quantity itu ya besarannya apa, misalnya di sini massa berarti kilogram, simbolnya kg, length itu kan panjang, meter ya, ini simbol dalam SI. Kemudian ada simbol dalam English itu satuan British ya, itu kalau dalam massa itu dalam SI itu kilogram, dan dalam English itu LB. Ini sebenarnya pound mass ya, disingkat dengan simbol LB. Kemudian bukan singkatan, maksud saya ini simbolnya LB. Kemudian panjang itu kan meter, satuan SI-nya disingkat M. Kalau dalam Inggris itu foot ya, foot atau feet, dituliskan FT ya. Second tetap sama. Kemudian untuk gaya itu kan di sini Newton disingkat N, sedangkan di sini LBF itu pound force ya. Besarnya ini dia berbeda, di sini 1 kg meter per second itu akan sama dengan ini ya, 32, sekian sekian LB force per square second ya. Kemudian ini untuk SI unit prefix ya, level sebenarnya, level dari suatu satuan itu sebenarnya macam-macam ya levelnya ya. Misalkan satuan dasarnya meter ya, ini meter tuh ya bisa mulai dari
yang paling besar ya, terameter, kemudian turun gigameter, megameter, kilometer, hektometer, sentimeter, milimeter, mikrometer, nanometer, dan pikometer. Ada lagi sebenarnya yang paling kecil ya, bukan paling kecil, mungkin lebih kecil dari piko. Kalau paling kecil di bawahnya lagi barangkali ada, setahu saya masih sampai yang di bawahnya piko ini ada atto ya, itu 10 pangkat min 15, min 15 ya, atau kalau 12 itu kan 9 itu kan min 1 miliar ya, 10 pangkat min 1 miliar, min 1 triliun berarti min 1000 triliun ya. sangat 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 kecil berarti. Kemudian kita flashback di gaya force, ini sebenarnya untuk kemampuan dasar kala aja lah, ini sebagai ya kemampuan yang wajib Anda kuasai untuk dalam termodinamika ini. Nah, gaya itu kan pada hukum Newton kedua itu kan F sama dengan M kali A ya. Nah, perkalian dari massa dengan percepatan. Ya, Anda sudah tahu, ini saya cepat saja ya. Sedangkan dalam satuan Inggris ya hanya beda aja, beda unitnya saja. Dari Newton kemudian di sini jadi di F ya. Meter di sini jadi feet. Itu aja. Kemudian kontinum dan volume spesifik. Nah, hipotesa kontinum itu merupakan deskripsi suatu zat disederhanakan dan mempertimbangkannya terdistribusi secara kontinu di seluruh region atau volume. Untuk sebagian besar volume-volume dalam bidang teknik, penyederhanaan deskripsi ini sesuai dengan hasil pengukuran. Ya. Sedangkan volume spesifik itu adalah kebalikan dari rho atau massa jenisnya. Ya, dalam basis mol bisa dituliskan ya M per M. Nah, M per M ini adalah mol. M itu adalah molar ya, massa per massa molar itu akan menjadi mol. Mol itu adalah jumlah molekul sih sebenarnya. Nah, sedangkan M besar itu kan molar, massa molar itu adalah berat suatu molekul. Nah, kemudian bilangan Avogadro itu adalah sekian ya, 10 pangkat 23 molekul dalam 1 mol. Ya, nanti pasti akan ada bertemu dengan bilangan Avogadro ini ya. Kemudian menghitung massa ya, menghitung massa contohnya misalkan ada volume diketahui, density diketahui atau massa jenisnya ya, Anda tinggal menggunakan rumus M sama dengan rho kali V ya, dikalikan aja, asalkan di sini sudah sesuai ya satuannya ya, ini LL loh, ini sudah bisa dikalikan aja, nanti hasilnya pasti kilogram. Contoh menghitung volume spesifik, diketahui volume spesifik kan kebalikannya rho ya, rho kan M per V, atau langsung kita balik ke V per M, 12 per 3 hasilnya 4. Asalkan di sini sudah satuannya sesuai ya, alangkah baiknya kita ubah ke dalam satuan XI ya. Kalau misalkan di sini metris ya, satuan SI nya meter kubik, terus ini kilogram, jadi udah sesuai, sehingga hasilnya 4 meter kubik per kilogram. Kemudian tekanan apa? Tekanan itu adalah didefinisikan adalah F atau gaya normal pada area, suatu area, dimana area itu juga akan menentukan besar kecilnya tekanan gitu. Misalkan areanya ini kecil kan pasti tekanannya akan besar di sini. Dengan gayanya makin besar, tekanannya juga akan makin besar. Nah, tekanan yang di sini kita bedakan ya, ada tekanan absolut P ABS, tekanan terhadap kondisi tekanan 0 dari ruang hampa, sedangkan tekanan relatif P gauge atau gauge ya, tekanan relatif terhadap tekanan atmosfer. Jadi kalau misalkan tekanan atmosfer ditambah dengan tekanan relatif atau P gauge-nya akan menjadi P ABS atau P absolut. Nah, misalkan seperti ini ya, P gauge tambah P ATM jadi P absolut. Sedangkan pada kondisi vakum ya kan, P absolutnya lebih kecil dibandingkan P atmosfer, karena vakum kan sebenarnya tekanan yang membalik ya,
dia bisa minus ya, makanya di sini minus ya, mengurangi dari PATM-nya. PATM adalah tekanan atmosfer ya, tadi sudah saya jelaskan sebelumnya. Kemudian pengukuran tekanan, nah ini manometer ya, manometer liquid ya, ini bisa untuk mengukur tekanan. Kita tahu PATM-nya, kemudian kita jumlahkan dengan rho GL-nya si liquidnya ini ya, nah kita akan menemukan hasilnya. Misalnya, nah kemudian bagaimana cara menyelesaikan suatu permasalahan dalam termodinamika? Permasalahan dalam termodinamika itu pertama ya, kita tulis diketahui. Nah, diketahui itu apa? Nah, isinya adalah ringkasan dari soal termasuk sifat-sifat dan tingkat keadaan yang diketahui. Ini mengharuskan Anda membaca soal secara seksama. Jangan sampai ada yang kelewat sifat-sifat yang telah dimasukkan di dalam soal itu, permasalahan itu. Kemudian ditanya. Nah, ini ditanya ini soal itu sebenarnya menanyakan tentang apa? Nah, ini tuliskan secara singkat. Kemudian Anda harus wajib menggambar suatu skema, sketsa sistem, kemudian apakah massa atur, volume atur yang dipakai dalam analisa, kemudian menentukan batas sistemnya dan lain sebagainya ya. Itu Anda buat dengan sketsa ya, sketsa skemanya. Kemudian asumsi, nah diasumsikan seperti apa asumsi-asumsi yang untuk menyelesaikan soal itu ya. Bisa jadi asumsinya itu dibuat lebih sederhana supaya dalam penyelesaian soal itu lebih mudah. Tapi tergantung soalnya seperti apa ya. Kemudian solusi, dengan menerapkan asumsi sederhanakan persamaan matematikanya ya. Dengan asumsi tadi sebenarnya untuk mempermudah ya, persamaan matematikanya akan lebih mudah, lebih sederhana. Kemudian masukkan nilai yang tersedia yang sudah diketahui tadi ya. Setelah itu periksa apakah satuannya konsisten. Kalau satuannya konsisten ya bisa langsung Anda kalkulasi. Lalu kalau belum ya Anda harus buat satuannya itu menjadi satuan yang konsisten supaya nanti bisa dikalkulasi, hasilnya menjadi benar. Akhirnya periksa apakah hasilnya itu masuk akal atau make sense ya. Terima kasih. Ini merupakan konsep dasar dari termodinamika, mudah-mudahan dapat dipahami dengan mudah. Sekian dari saya. Nasrul minallah wa fakum qarib. Keep health, keep safety and health. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.